دين إلى مشايخنا مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لا شيخ نور الدين عيد رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Al-Makki min haythul mawdu'. Kemarin kita sudah membahas mengenai ciri-ciri umum antara Makki dan Madani. Dari sisi bagaimana ayat itu atau surat itu mentakbirkan sesuatu. Ya, kayak misalnya kalau Makki itu ciri-cirinya biasanya takbirnya menggunakan ya ayuhan nas, kalau Madani ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun terus ada beberapa pengecualian dan seterusnya. Nah, sekarang membahas mengenai perbedaan Makki dan Madani dari sisi maudhu'nya, topik pembahasannya. Apa topik-topik yang dibahas di surat-surat atau ayat-ayat Makki dan apa topik-topik yang dibahas di ayat-ayat atau surat-surat Madani. Famin simatil Quran al-Makki al-i'tina bil mawdu'at at-taliyah al-asasiyah. Di antara ciri-ciri Al-Quran yang Makki itu banyak sekali membahas tentang tema-tema berikut ini. Yang pertama, taqriru usulil aqaid al-imaniyah. Memberi landasan akidah-akidah keimanan. Bida'watil khalqi ila tauhidillahi ta'ala ifradihi bil ibadah, dengan mengajak seluruh makhluk agar mengesahkan Allah dan hanya menyembah Allah. Wal imani bil yaumil akhir wa ma yatba'u dzalik minal jazaa'i wal jannati wan nar. Juga mengajak untuk atau menyeru agar beriman kepada hari akhir, balasan surga neraka dan seterusnya. Wa taqrir risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam min qablihi, dan juga menegaskan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imani bil malaikati alaihi wassalatu wassalam, dan beriman kepada para malaikat. Ta'ammal masalan, coba kita perhatikan misalnya surat Al-Qasas Al-Makkiyah. Ini surat Makki. Wa ta'awatuha li hadhil usul. Di mana surat ini isinya ya tentang itu tadi. Wangdur hadhil ayat allati tad'u ila al-imani billahi ta'ala wa tauhidih. Rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghayrullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghayrullahi ya'tikum bilaylin taskununa fihi afala tubsirun. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Tentu saja kita tahu bahwa ini isinya tentang ajakan tauhid. Tahu nggak kamu bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yang tersembunyi dan yang kamu tampakkan. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya, dan seterusnya. Kemudian memberi perumpamaan bagaimana misalnya Allah menjadikan dunia itu atau bumi itu malam terus-terusan, nggak ada siangnya sampai hari kiamat, atau nggak siang terus nggak ada malamnya, dan seterusnya. Pengen menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah agar orang itu mantap imannya. Wa ta'ammal hadhil ayat al-khatimah min surat Ibrahim ta'ridu min musyahidil qiyamah. Misalnya di akhir surat Ibrahim bicara tentang penampakan atau fenomena hari kiamat. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Penampakan hari kiamat di mana Allah jadikan bumi ini tidak seperti bumi yang kita kenal, dan seterusnya. Kamu akan melihat nanti di hari kiamat orang-orang yang berdosa akan diikat dalam belenggu. Pakaian mereka terbuat dari
Qatiran itu pelangkin atau zat yang biasanya digunakan untuk aspal, itu panas. Wa taghsha wujuhahumun nar, muka mereka ditutup oleh api neraka. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Hadza balaghun linnasi wa liyunzaru bih wa liya'lamu annama huwa ilahun wahidun wa liyadhakkara ulul albab. Wa yatma'innul qalb imanan bil akhirah wa huwa yatafakkar fi mithli hadhil ayat min surati Qaf. Hati seorang itu akan tenang imannya dengan akhirat ketika dia memikirkan semisal ayat-ayat berikut ini. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Lihat nggak kamu, Allah nyiptakan langit itu tanpa perlu tiang-tiang. Manusia kalau mau bangun sesuatu, atap itu harus ada tiangnya, tapi Allah nyiptakan langit tanpa tiang, dan seterusnya dan seterusnya. Bicara tentang ciptaan Allah. Wa hakadha al-hujjah al-balighah fi mithli hadhil ayah al-khatimah min suratil qiyamah, juga misalnya seperti ayat ini, ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Bicara tentang penciptaan manusia. Nah ini kalau kita perhatikan ayat-ayat ini berisi bukan hanya bukti bahwa, atau bukan hanya untuk menenangkan iman seorang, tapi menjadi bukti bahwa Quran itu memang dari Allah, mustahil dari manusia. Karena bicara tentang penciptaan manusia, bicara tentang penciptaan langit dan bumi, hujah-hujahnya jelas sekali. Dan ini ayat-ayat Makki. Karena nanti kita akan sampai di satu subbab di mana di situ orang-orang Barat, orientalis, mereka bilang bahwa kalau kita lihat ciri-ciri Makki itu ayatnya kasar-kasar, nggak ada argumennya sama sekali. Karena Quran terpengaruh oleh suasana, terpengaruh oleh sifat-sifat keras, watak-watak keras sombongnya orang-orang kafir Quraisy. Dan terbantah jelas dengan ayat-ayat yang barusan kita baca, yang semua ini Makki, di mana isinya penuh dengan hujjah, penuh dengan tanda-tanda penciptaan Allah. Dua, alhamlah ala syirki wal wathaniyah wal ilhadi wad dahriyah wa iqamatil hujjaj wal barahin at-tamighah ala butlani aqaidim az-za'ighah. Juga membantah dengan menegakkan hujjah kepada orang-orang musyrik, wathani, penyembah berhala, ilhad, orang ateis, wad dahriyah. Dahriyah itu orang yang meyakini bahwa hidup ini sesuai dengan waktu aja. Kalau waktunya mati ya mati, ya sudah, itu aja, itu dahriyah. Dibantah menggunakan argumen-argumen, bukti-bukti yang betul-betul damighah, betul-betul menunjukkan ala butlani aqaidim as-sa'ighah, menunjukkan kebatilan akidah mereka, keyakinan mereka, musta'inan bidharbil amthal, dengan cara memberi perumpamaan, wa anwa'in bayanat, dan memberi bermacam-macam model penjelasan, hatta kasyafa lahum sawata aqaidihim, sampai penjelasan itu benar-benar membuka tabir betapa buruknya akidah mereka, betapa lucunya akidah mereka, wa fadhiha ala ja'li asnamihim dunadzubab, bahkan mentertawakan, kira-kira begitu, atau menampakkan betapa berhala-berhala mereka itu nggak ada apa-apanya dibanding sama lalat. Berhala-berhala mereka itu nggak ada apa-apanya sama lalat ciptaan Allah. Berhala yang mereka sembah ternyata nggak berkutik sama lalat. Ta'ammal hadhil ayat fi min suratil Hajj aydan. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah.
Wa in yaslubhumud dubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Orang-orang yang nyembah berhala itu coba kita buatkan perumpamaan. Fastami'ulah, coba dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u lah. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu coba suruh nyiptakan suruh nyiptakan lalat. Nah, itu mereka suruh kumpul jadi satu, nyiptakan satu lalat aja. Tidak akan bisa. Wa iyaslubhumud dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Itu kalau berhala-berhala mereka itu, mereka ketika memberi makanan, memberi sesembahan kepada berhala mereka, makanannya diambil sama lalat, la yastanqidhuhu min. Enggak bisa narik lagi itu berhalanya, enggak bisa ngambil lagi dari lalat. Dha'fat talib wal matlub. Betapa lemah at-talib wal matlub. At-talib itu orang-orang kafir Quraisy yang mencari penghambaan kepada berhala, wal matlub. Matlub itu yang disembah itu berhala-berhalanya, semuanya sama-sama lemah. Wa ta'ammal qawlahu fi suratil ankabut mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang menyembah selain Allah, menjadikan wali-wali selain Allah sebagai sesembahan, itu seperti laba-laba yang membuat rumah, ya, laba-laba yang pengen berlindung dari rumah yang dibuatnya. Padahal wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah itu ya rumahnya laba-laba. Walamma kanat taqlid manba'an khatiran min manabi'id dhalal. Karena yang namanya taklid itu merupakan sumber yang berbahaya, dasar yang berbahaya dari sumber-sumber kesesatan. Jadi orang-orang musyrik itu sesatnya gara-gara mereka taklid kepada bapak-bapak mereka. Makanya taklid itu bahaya sekali. Wahtajal dalam masalah akidah. Wahtajal musyrikun bima wajadu alai aba'ahum. Dan orang-orang musyrik berhujjah bahwa kenapa kamu nyembah berhala? Ya karena memang bapak-bapak kita semacam ini kok. Uniyal Qur'an bi tawsi'i afaqil aqli wal fikri wa amara bit tafkiri wa hadda 'ala an-nadhari wa ta'aqqul. Maka Quran ingin memperluas ufuk-ufuk atau cakrawala berpikir mereka. Nah, itu dia. Ya, karena mereka hujahnya taklid, Quran ingin membuka cakrawala pemikiran mereka dan memerintahkan mereka untuk mikir, mendorong mereka untuk terus melakukan nazar, wa ta'aqqul, wa saffaha ahlamahum wa ahlama abaihim. Terus Quran juga menyatakan bodoh pikiran-pikiran mereka plus pikiran-pikiran nenek moyang mereka, hatta ja'alat taqlidal a'malil aba'aran wa syanara. Sampai Quran menjadikan orang yang taklid buta kepada bapak-bapak mereka tanpa tahu itu benar apa enggak, itu dianggap sebagai aron wa syanar, aib, itu tidak pantas. Ya'tabiru bihi al-mu'tabir, di mana orang yang i'tibar, orang yang bisa mengambil pelajaran harusnya faham masalah ini. Fadlan an taqlidil a'da'i fi ma yabtakirunahu fil fikri minal azya. Apalagi kalau taklidnya itu kepada musuh-musuh mereka, yakni setan maksudnya. Fi ma yabtakirunahu fil fikri minal azya, di mana pemikiran mengenai sesembahan itu ya dibuat-buat oleh mereka. Qala ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Wa qala ta'ala bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muhtadun. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Tiga, al-istidlal bidalail al-anfus wal aqwan ala 'azamatillahi ta'ala wa sultanih wujubi ta'atihi wal inqiyad lahu
wa tauhidihi fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wal imani bil qiyamati wal ba'tsi ba'dal maut. Di antara ciri-ciri surat Makki yang ketiga adalah banyak istidlalnya itu penggalian dalilnya itu banyak menggunakan dalil-dalil diri manusia, dalil-dalil alam semesta untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah, betapa agungnya Allah, dan betapa manusia itu harus taat kepada Allah, hanya menyembah Allah, mengesahkan Allah, iman kepada hari kiamat, hari kebangkitan setelah mati. Hatta kanat fi tilkal ayat dalail i'jaz ilmi. Sampai di beberapa ayat itu kita menemukan ada bukti-bukti i'jaz ilmiah, bukti-bukti mukjizat ilmiah. Lama ishtamalat alaihi min haqa'iqil kaun wal insan wal hayah wa nawamis khalqihi ta'ala sunan tasrifihi li umuril akwan. Karena ayat-ayat itu berisi hakikat alam semesta, hakikat manusia, hakikat kehidupan, bagaimana nawamis khalqihi, hukum-hukum ciptaannya, wa sunani tasrifihi, dan bagaimana sunnah-sunnah Allah, sunnatullah dalam mengelola alam semesta li umuril akwan. Ungzur hadhil ayat min surati Luqman wa ma fiha min sabqin ilmi. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabim munir. Apakah kalian tidak melihat bahwasanya Allah yang telah menundukkan untuk kalian, yaitu manusia, menundukkan apa? Langit dan bumi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sekarang terbukti bahwa memang manusia dengan mudah sebetulnya bisa mengeksploitasi alam semesta. Di antara seluruh hewan-hewan yang ada di atas muka bumi ini, kalaupun manusia dikatakan hewan juga, yang mampu mengeksploitasi alam semesta itu cuma manusia. Tidak ada hewan-hewan yang mana, coba hewan-hewan sapi, simpanse, bonobo, kecoa, tidak ada yang mampu mengeksploitasi alam semesta. Tidak usah mereka suruh buat pesawat segala, tidak usah. Coba mereka bisa nggak mengeksploitasi alam semesta buat apa? Hal paling sederhana misalnya buat sawah. Loh, itu kan bentuk eksploitasi paling awal. Itu apa namanya? Yang disebut sebagai revolusi industri, revolusi apa? Agrikultur. Itu revolusi yang membuat akhirnya banyak sekali kehidupan manusia berubah. Yang awalnya manusia hidup nomaden, terus gara-gara mereka sudah bisa mengeksploitasi alam semesta, di antaranya membuat sawah itu, akhirnya mereka hidupnya di situ. Terciptalah satu sistem bernegara yang paling primitif, antar suku loh, itu merubah banyak sekali kehidupan. Ayo coba, ada nggak hewan yang bisa buat sawah kayak gitu? Nggak bisa, nggak ada. Jadi kita nggak perlu bicara misalnya eksploitasi itu kayak buat pesawat kejauhan. Bagaimana, ada nggak simpanse yang mampu meneliti atom, cara kerja elektron, neuron, proton, ngapain kejauhan? Itu loh, suruh, bisa nggak mereka buat apa? Nggak bisa. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa memang yang ditundukkan alam semesta itu memang hanya ditundukkan oleh Allah kepada manusia, bukan kepada yang lain-lain. Makanya kalau kita mikir dikit aja, kata Syekh Said Ramadan Putih itu, kalau kita lihat misalnya alam semesta, bumi, kemudian hewan-hewan yang ada di dalamnya, terus kita mau mikir dikit aja, kenapa kok di antara seluruh miliaran, mungkin triliunan makhluk yang ada di bumi ini, kok yang dikasih akal itu kok cuma manusia? Yang dengan akal ini, yang oleh orang-orang dikatakan sebagai revolusi revolusi berpikir itu loh, kognitif. Kok bisa yang dikasih akal itu cuma manusia? Dari sekian banyak miliar makhluk hidup yang katanya berevolusi itu, kenapa kok yang tiba-tiba bisa mikir itu manusia? Kenapa coba? Orang-orang mesti bilangnya itu ya kebetulan. Loh, kebetulan itu nggak ilmiah, itu jawaban nggak ilmiah itu. Itu sama aja kayak kita bilang, apa bukti Tuhan itu ada? Pokoknya ada, percaya aja. Itu sama kayak gitu. Jawaban kebetulan itu sama kayak gitu, nggak ilmiah sama sekali. Kata Syekh Ramadan itu, kalau misalnya ya kamu masuk ke dalam gua, habis itu
di situ gelap, nggak ada apa-apa, terus kamu pakai pencahayaan, terus kamu lihat ada hewan tercabik-cabik di situ, hewan yang sudah mati tercabik-cabik, dan kamu lihat ini baru saja terjadi. Kejadian hewan ini mati ini baru saja terjadi, dimangsa oleh satu barangkali hewan lain predator yang ganas. Kamu niatnya awalnya mau tidur di gua itu, kira-kira kamu tenang nggak ngelihat ada hewan yang baru saja mati, darahnya masih mengalir segar, dan kamu nggak tahu itu predatornya siapa? Kamu tenang nggak kira-kira tidur di situ? Nggak tenang. Mesti yang pertama kali kamu lakukan, kamu cari tahu. Jangan-jangan predatornya masih di sini lagi. Ya, kamu cari-cari dulu, cari. Kalau udah terbukti aman, baru bisa tidur nyenyak. Tapi selama itu belum belum kamu temukan jawabannya, maka harusnya kamu nggak tenang. Sama manusia yang katanya mengatakan bahwa di alam semesta ini nggak ada penciptanya, itu kayak orang masuk gua kayak gitu. Di alam semesta dia lihat, oh ini kayak gini ya, kayaknya terjadi kebetulan deh. Tapi kok ada kayak tanda-tanda ini ya, saya kok berakal ya, kok ini kok kira-kira ini ada tujuannya nggak ya saya diciptakan kayak gini ya? Kok tiba-tiba orang sebelum memikirkan apakah alam semesta itu diciptakan secara kebetulan atau ada penciptanya, terus tiba-tiba dia enggak, ini kebetulan, langsung tenang, langsung tidur. Itu kayak orang masuk gua itu ngelihat ada hewan dicabik-cabik, ya ini kayaknya ya mati dengan sendirinya, Yesus tidur aja tidur. Nah, kayak orang gitu. Aneh. Lah kamu ngelihat tanda-tanda itu kan termasuk apa namanya? Termasuk dari apa istilahnya itu? Apa istilahnya? Apa? Dalalah itu loh. Hah? Bukan. Dalalah. Itu loh, dalalah dalam mantik itu loh. Nah, dalalah iltizam, dalalatul iltizam, dalalah ghairul lafdhiyah yang iltizamiyah. Iltizam sama kayak orang datang ke bandara, masuk bandara. Katakanlah ini yang masuk bandara itu orang primitif, dia nggak pernah masuk bandara sama sekali, bahkan ngelihat mobil aja nggak pernah. Pokoknya dia nggak pernah lihat teknologi sama sekali. Tiba-tiba diajak sama Rizky ke bandara. Rizky ngangkut orang primitif dari mana? Dari Wakanda sana. Nah, terus diajak ke bandara. Habis itu dia ngeliat, ada, ketika mau masuk pintunya, tiba-tiba pintunya buka, seret. Habis itu dia masuk lagi, terus tutup lagi. Kaget dia, loh, kok bisa nutup sendiri ya? Karena masih akalnya manusia itu segala sesuatu butuh sebab. Nggak mungkin sesuatu itu kok tiba-tiba buka tutup sendiri. Dipikir dia di mana-mana, di rumah saya di hutan sana, yang namanya pintu buka itu ya mesti ada yang buka. Lah ini siapa yang buka nih? Kok nggak ada yang buka? Terus pertama mungkin dia pikirannya kayaknya kebetulan, coba lagi, buka lagi, keluar, masuk lagi, nutup, begitu terus dia mikir jangan-jangan cuma saya yang diginikan. Terus dia duduk ngelihat orang lain masuk, sama juga, buka tutup. Mesti di otaknya terus langsung muncul pemahaman bahwa nggak mungkin pintu ini yang begitu sistematis, yang begitu teratur dan hanya terbuka kalau ada orang lewat saja, itu nggak mungkin kebetulan, satu, karena terjadi berulang-ulang, dan yang kedua pasti ada tujuannya. Itu loh. Jadi harus memenuhi dua syarat ini. Cara berpikirnya itu mesti ada dua cara berpikir semacam ini. Nggak mungkin itu terjadi secara kebetulan, itu pertama, itu badihi sekali. Dan yang kedua, mesti ada apa, Riz? Ada tujuannya. Mesti ada tujuannya. Ya, jelas ada tujuannya, pintu dibuat kayak gitu, apa tujuannya? Ya memudahkan orang lewat. Itu namanya illatul ghaiyah. Namanya apa? Illatul ghaiyah. Sama kita lihat alam semesta ini. Loh, kok kayak teratur banget ya alam semesta itu ya, matahari begini. Dan di antara semua makhluk hidup ini yang punya akal manusia. Terus manusia bisa ngatur hidupnya, bisa membuat apa saja. Ini mesti ada illatul ghaiyahnya. Ada tujuannya. Enggak mungkin manusia dibuat kayak gini. Mesti pertama dia harus tahu bahwa mesti ada penciptanya. Yang kedua, kalau kita sudah tahu penciptanya siapa, mesti terus habis itu mikir yang kedua apa? Ada tujuannya. Illatul ghaiyah, di mana-mana begitu. Kamu lihat Rizky tiba-tiba mandi, habis itu keramas, wangi. Biasanya rambutnya acak-acakan, gondrong, kriwul, nggak jelas. Tiba-tiba hari ini mandi pakai minyak wangi, pakai sepatu. Nah, dari semua kejadian ini, Rizky berbuat seperti ini pasti ada ilah ghaiyahnya, ada tujuan utamanya. Apa? Oh, ternyata dia
mau datang ke imarah sapi. Misalnya Riz. Itu ilat ghaiyah itu Riz. Tiba-tiba ada orang yang biasanya nggak pernah belajar tiba-tiba semangat belajar. Kenapa ini kok tiba-tiba semangat belajar? Mesti ada alasannya. Tiba-tiba dia mau buka buku segala macam. Oh ternyata mau ujian dan dia nggak mau rosip, akhirnya belajar. Ada ilah ghaiyah, itu namanya ilah ghaiyah. Sama kita sebagai manusia itu mesti mikirnya begitu, dan itu pemikiran yang sederhana. Nggak perlu orang itu harus jadi harus jadi kayak Stephen Hawking dulu, atau kayak Einstein yang bicara soal teori relativitas umum khusus baru bisa mikir. Nggak perlu. Ini cara pikir sederhana yang semua orang itu harusnya bisa mikir kayak gitu. Alam tarau an udah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghani. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وتأمل هذه الآيات من سورة الأنعام إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Allah itu kalau misalnya bicara tentang ciptaan-ciptaannya yang kecil, yang detail-detail, bagaimana Allah menciptakan biji-bijian, kemudian dari biji-bijian itu Allah tumbuhkan satu pohon yang besar, yang kokoh, membuahkan macam-macam, bagaimana Allah menghidupkan dari yang mati jadi yang hidup, tumbuhan yang kering, kena siraman air, hidup lagi, dan seterusnya. Ini kita diajak mikir. Coba mikir, masa kayak gini, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Masa kayak gini gak ada yang nyiptakan. Lawang kamu ngelihat bandara aja, terus kamu mesti mikirnya ini mesti ada yang nyiptakan dan ada tujuannya. Gimana? Terus kamu ngelihat alam semesta yang begitu hebat, begitu dahsyat kayak gini, terus kamu pikir nggak ada yang nyiptakan. Dari mana itu? Logikanya itu dari mana? Yang keempat, i'tina'ul Qur'an al-Makki bi qisosi al-anbiya ma'aqwamihim. Quran, ayat-ayat Makki, surat-surat Makki itu banyak bicara tentang kisah-kisah para nabi dan kaum-kaum mereka. Hatta kadadzalik ayyakuna alamata tamayyuzi, bahkan sampai-sampai kita bisa menjadikan ciri-ciri utama ayat Makki itu ya bicara soal cerita tentang para nabi dan kaumnya. Idlam yujad qisasul atau qasasul anbiya fil Quran al-madani illa fi suratin qalilah, karena kita tidak menemukan ada cerita-cerita para nabi di surat-surat madani kecuali sedikit saja. Contohnya qissati Musa qaumihi fi suratil Baqarah al-Maidah wa huma madaniyatan. Nah, kisahnya Nabi Musa dan kaumnya di surat Al-Baqarah dan Al-Maidah. Dan dua surat ini surat apa? Madani. Wa qissatu Isa wa Musa alaihi assalam fi surati Ali Imran was Saff wa huma madaniyatan aidan.
Wal hikmah fi i'tina'il Qur'an al-Makki bi qasasil anbiya wal umam al-ghabirah zahiratun jiddan. Apa hikmahnya? Kenapa Quran di periode Makki itu banyak bicara tentang kisah para nabi? Jelas sekali hikmahnya. Mimma dzakarnahu fi hikami nuzulil Qur'an munajjaman, yang telah kita sebutkan di hikmah turunnya Quran secara munajjam. Yani apa? Tathbitu fuadin nabi wal muslimin. Wa ma kana laha min atharin 'azimin fi tathbitin nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin wa muwasatim fi ma kana yusibuhum, dan juga menghibur nabi dan orang muslim fi ma kana yusibuhum, terhadap apa-apa yang menimpa mereka, cobaan, godaan, gangguan dari orang kafir. Wa indhari a'daihim, dan memberi peringatan kepada musuh-musuh mereka. Wa itsaratil 'ibrah wal 'idhah bil qasasin min bil qasasi man sabaqahum. Okay. Dan juga memberi pelajaran mau'izah dengan cerita-cerita orang-orang sebelum mereka. Unzur ala sabilil mithal al-qasas fi suratil A'raf, Yunus, Hud wa ghairiha wa ghairiha. Ya. Coba lihat kisah-kisah misalnya surat A'raf, Yunus, Hud dan lain-lain. Tajidu fiha ablagh al-mawa'id wa anfa'ul ibar li taqriri sunanihi ta'ala fi ihlaki ahli al-kufr wa tughyan wa intisari ahli al-imani wal ihsan. Kita akan melihat di antara sunnatullah itu memang mula-mulanya orang-orang baik diuji, tapi nanti ujung-ujungnya mesti orang-orang kafir, orang yang berbuat dosa dihancurkan sama Allah, dan orang yang iman akan ditolong oleh Allah. Ta'amal fi qouli ta'ala fi akhir qissati Musa ma Fir'aun fi surati Ghafir. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Okay. 5. Innal Qur'an al-Makki syaraha usul al-akhlaq. Quran Makki itu biasanya menjelaskan mengenai dasar-dasar akhlak, etika, wa qawaid ammah fil ijtima', dan juga kaidah-kaidah sosial yang sifatnya ammah, universal. Mimma la yakhtalif fi halun wala aql, di mana kaidah-kaidah sosial ini kaidah yang tidak mungkin tiap orang punya kaidah yang berbeda apapun keadaannya, bagaimanapun cara mereka berpikir. Dan memang iya, di Quran itu di surat-surat Makki banyak bicara tentang kejujuran, kemudian berbuat baik, menyambung silaturahim, memuliakan tamu. Ini di semua apa namanya? Ini di antara kaidah-kaidah sosial, etika-etika sosial yang dimanapun kamu tinggal itu mesti ya kayak gini. Walaupun nanti tarafnya beda-beda tingkatan. Barangkali di satu daerah ada yang ikram duyufnya, memuliakan tamunya itu apa? Lebih tinggi daripada yang lain, tapi mereka intinya sama-sama sepakat bahwa kalau ada tamu itu ya dimuliakan, sama tetangga itu harus baik. Nah, likauniha minal badahiyat al-zahirah wal muqawwimat al-asasiyah li insaniyatil insan. Karena ini termasuk badahi, hal yang sifatnya itu ya a priori begitu, nggak perlu dijelaskan secara zahir bahwa di antara aspek-aspek fundamental kemanusiaan, sisi kemanusiaannya manusia yang mesti meyakini atau mengakui baiknya perbuatan-perbuatan ini. Watmi'nanihi bil iman, misalnya qasidqi wal birri wassilati wa birril walidain wa ikramil jar wa taharatil qalbi wal lisan, bicara baik, hati harus baik, wa ghairi dzalik. Waqad syarahal Qur'an tilkal qiyam bi bayanihi al mu'jiz, dan Quran telah menjelaskan nilai-nilai itu, al qiyam yakni qimah, nilai. Quran telah menjelaskan nilai-nilai itu bibayanihi al-mu'jiz, dengan penjelasan yang begitu mu'jiz.
syarahan gharasaha fi qulubihim, dengan penjelasan yang menancap di hati-hati para umat muslim. Wa karraha ilaihim al-kufr wal fusuq wal zulm. Kemudian Quran juga membenci kekufuran, kefasikan, kezaliman, wa wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak wanita, wal qatl wal zina, bunuh zina. Lah ini semua berlaku di semua apa? Peradaban. Ungdur hadhil ayat bil wasaya al-'ashr al-akhlaqiyah al-ijtima'iyyah fi suratil Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Masya Allah tuh wow. Ya kalian baca sendirilah ya. Yeah. Tapi ini termasuk ayat yang bagus, maksudnya ya semua ayat bagus, cuman ini ayat yang menjelaskan tentang nilai-nilai dasar seorang manusia. Surat Isra pojok ketiga ya, pojok ketiga dan keempat. Al-Quran Al-Madani min haitsul mawdu'. Oke, sekarang kalau tadi tema-tema yang dibahas dalam surat Makki, sekarang apa sih tema-tema yang dibahas dalam surat Madani? Wa min simatil Quran al-Madani al-i'tina bil mawdu'at at-taliyah. Quran Madani itu biasanya fokus membahas tema-tema ini. Satu, bayanu juz'iyyatit tasyri' wa tafasilil ahkam al-amaliyah, menjelaskan hal-hal syarat-syarat yang sifatnya juz'i, parsial, wa tafasilil ahkam al-amaliyah, dan perincian-perincian hukum yang sifatnya aplikatif fil ibadat, baik itu dalam ibadah, ka ahkamis shalah, wa zakah, wa shaum, wal hajj, wal muamalat, atau dalam muamalah transaksional, kal buyu' wal amwal, bagaimana ngurus harta, wal ijtimaiyat, juga dalam kehidupan sosial, kan nikah, wa talaq, wa radha', wal uqubat, dan dalam hukuman-hukuman, kal hudud seperti had, wal qisas, kama huwa mulahid fi suratil Baqarah, wan Nisa, wal Maidah, wan Nur. Nah, seperti kita bisa temukan hukum-hukum ini ada dalam surat-surat Madani, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, An-Nur. Yang kedua, da'watu ahlil kitab wahum al-yahud wan nasara ilal Islam. Nah, di antara ciri-ciri yang kedua adalah sudah muncul ahlul kitab. Jadi kalau di surat-surat Makki itu biasanya mukhatabnya itu kafir, munafik. Tapi kalau munafik itu termasuk ciri-ciri Madani, deng. Ya orang kafir lah, penyembah berhala. Makanya di surat Al-Baqarah itu di antara yang dibahas di awal-awal apa? Orang-orang munafik. Itu sudah Madani kalau munafik. Nah, ahlul kitab itu diantara ciri-ciri apa? Madani, Yahudi, Nasrani, ngajak mereka kepada Islam, iqamatil hujjaj alaihim, menjelaskan hujjah-hujjah kepada mereka, kama huwa malhudun fi suratil Baqarah, seperti bisa kita lihat dalam surat Baqarah, Ali Imran, Maidah, wa ghairiha. Ungdur mathalan qaulahu ta'ala lil yahud. Misalnya firman Allah kepada orang Yahudi, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Wa dzalika ba'da qawlihi ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala taqilun. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang dijadikan rebutan orang Yahudi dan Nasrani dan Islam juga. Jadi semua mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi, yang Nasrani enggak, Ibrahim itu Nasrani, Islam enggak, Yahudi Nabi Ibrahim itu Islam. Saling mengklaim satu sama lain, sama Allah disindir, kamu itu ngapain bilang Yahudi Nasrani, bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi Nasrani. Lawang lima tuhajjuna fi Ibrahim, ngapain kamu berhujjah pengen mengklaim Nabi Ibrahim, wa ma unzilatut Tauratu wal Injilu illa min ba'di, padahal yang namanya Taurat dan Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Terus kamu mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu itu sama kayak kamu bilang gini, Imam Syafi'i itu NU. Lu gimana? NU itu lahirnya setelah Imam Syafi'i. Kok bisa kamu mengatakan Imam Syafi'i itu NU? Yang benar NU itu bermadzhab Imam Syafi'i, bukan terus Imam Syafi'i NU. Lucu. Nah itu sama kayak gitu. Nabi Ibrahim itu apa? Yahudi. Nabi Ibrahim itu Nasrani, mbahmu kuwi Yahudi Nasrani. Nabi Ibrahim itu agamanya Hanif. Agamanya Hanif. Oke. Yang ketiga, wasful munafiqin, mensifati orang-orang munafik. Nah ini ya, di antara ciri-ciri apa? Ayat-ayat Madani. Wa kashfu dha'ihim wa tahdhiri min asalibihim.
menyebutkan ciri-ciri orang-orang munafik, kemudian membuka tabir-tabir kedustaan mereka, tahdzir min asalibihim, memberikan peringatan kepada umat muslim agar akan uslub-uslub perkataan-perkataan orang munafik, li'anna nifaq akhtar ma tubtala bihi da'wah, karena yang namanya kemunafikan itu diantara hal yang paling berbahaya dalam tugas dakwahnya baginda Nabi. Bahaya orang-orang munafik itu. Hatta unzilat suratun khassah, sampai diturunkan satu surat khusus tahmilu ismal munafik yang namanya juga al-munafiqin, wa ghairi dzalik min mawadhi' fil Qur'an tata'allaqu bihim, dan tempat-tempat yang lain bicara tentang orang munafik di ayat-ayat dalam surat Al-Qur'an. 4. Bayanul ahkam al-khassah bil alaqat bainal ummah al-islamiyah wa ghairiha. Nah, ini yang penting juga. Di antara ciri-ciri surat Madani itu adalah menjelaskan hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan hubungan antar umat Islam dengan umat-umat yang lain. Ya, ini sudah masuk ke hukum itu tadi, hukum apa ya? Hukum internasional, hukum antar negara, hukum antar. Kalau zaman dulu karena istilah negara itu belum ada ya. Maka maksudnya negara seperti yang kita pahami, negara bangsa seperti yang kita pahami zaman dulu belum ada. Hubungan antar kaum. Itu sudah dibahas oleh Islam. Karena dzalika awwalu tanzimin wa taqninin yahkumul alaqat bainad duwal. Jadi Islamlah yang pertama kali mengatur, memberi hukum-hukum, taknin, membuat undang-undang, yahkumul alaqat bainad duwal, yang menghukumi atau yang mengatur, membuatkan membuatkan apa biasanya? Yang namanya hukum itu apa? Apa istilahnya itu? Ya gitulah. Yang membuat aturan hubungan antar negara, yang membuat hubungan itu tadi, membuat aturan antar negara. Kal ahkam al muta'alliqah bil harb, misalnya gimana, misalnya kalau lagi perang itu, kalau emang kita sepakat perangnya gimana, wasil wasul, kemudian kalau lagi damainya kayak apa. Ini kan semua dipakai di PBB walaupun nggak dipraktekkan. Sekuaco PBB, naudzubillah tenan. Ya Allah. Wal muahadat, ketika dalam masa-masa perjanjian gimana, wal ghanaim wal asra, bagaimana nanti harta ghanimah, tawanan-tawanan perang bagaimana. Misalnya kayak ketika perang dunia pertama kedua, ya gimana nih status negara-negara yang kalah nih. Nah, itu ghanimahnya bagaimana, dibagi ke negara-negara pemenang. Kama fi suratil Baqarah, seperti kita temukan dalam surat Al-Baqarah, wal anfal wal bara'ah wa bara'ah wal qital, yakni surat Muhammad, wal Fatah wal Hasyr, mimma ja'alal qanun ad-dawli, yang menjadikan hukum negara madinan. Mimma ja'alal qanun ad-dawli madinan lil Qur'an fi hadhil ahkam. Masyaallah. Jadi hukum internasional yang kita lihat sekarang itu, mau itu di PBB, di Eropa segala macam, itu mereka berhutang madinan lil Qur'an fi hadhil ahkam. Mereka berhutang kepada Quran karena coba sebelum Islam atau sebelum Quran menerangkan hukum-hukum ini, hukum yang dipakai itu gimana coba? Misalnya kalau mau ngatur hubungan antar suku, antar golongan, antar kelompok, antar daerah, hukum apa yang dipakai? Ada nggak yang ngatur? Ada nggak apa tuh istilahnya? Biasanya itu kalau dalam apa itu? Kalau satu aturan sudah diterapkan di satu lembaga begitu, itu nanti lembaga itu punya apa? Namanya? Bukan. Waktu lupa saya. Ya itulah ya. Cepatnya R kalau nggak salah. Ru, apa gitu. Yes gitulah. Nah, coba hukum apa yang dipakai coba? Nggak ada, hukum rimba yang dipakai. Iya. Kalau kamu nggak nyerang, ya kamu diserang. Hukum rimba yang dipakai. Yang pertama kali buat aturan keadaan satu negara, misalnya bagaimana kalau misalnya kita lagi perang, aturan yang dipakai apa, begini, kesepakatannya bagaimana, dan seterusnya, itu semua apa? Dari Quran. Selanjutnya dipraktekkan oleh negara-negara Islam ketika berkuasa selama di era-era mulai dari Khulafaur Rasyidin, terus ke zaman muluk, kerajaan-kerajaan, dinasti Umayyah, Abbasi, Utsmani, terus dipakai sama orang barat. Ditransfer hukum-hukum ini terus dijiplak sampai, iya betul, dijiplak. Fikih Islam itu dijiplak sama orang barat. Serius. Yang jiplak adalah Napoleon. Waktu mereka datang ke Mesir,
Habis itu tentara Napoleon ini ngelihat itu tadi, Islam itu ternyata punya satu hukum yang begitu rigid yang Barat nggak punya. Dan yang bisa memikirkan hukum serigid ini itu cuma apa? Mujtahid dalam Islam. Tentu saja mereka terinspirasi dari Quran hadis. Tapi Barat itu bahkan hukum aja nggak punya mereka. Ya hukum ada lah, tapi nggak serigid, nggak sekompleks yang mereka temukan dalam Islam. Akhirnya apa? Kebetulan yang diambil itu ini kitabnya siapa namanya? Yang Madzhab Maliki itu loh, terkenal. Ulama Madzhab Maliki yang lulusan Al-Azhar punya syarah kitab Maliki, fikih Maliki. Itu diambil, dijiplak, dibuang yang masalah-masalah yang sangat islaminya dibuang. Misalnya hudud, orang yang zina dirajam, itu dibuang. Kemudian yang mencuri potong tangan dibuang. Tapi hukum-hukum kayak transaksi, muamalah, hubungan internasional itu diambil semua. Sehingga sebagian orang-orang ya itu diambil sama Napoleon, dibawa ke Prancis, terus dari Prancis kemudian ditiru sama negara-negara Eropa yang lain. Sebagian orang-orang Maliki agak ini ketika bilang, oh Maliki itu madzhab Maliki itu madzhab yang tidak hanya dipakai oleh orang Islam, tapi orang kafir pun pakai madzhab Maliki. Tapi ya bener juga, masuk akal. Termasuk utang piutang itu juga banyak dipakai. Makanya Allahu Akbar, ya itu tadi, tidak ada agama yang punya hukum, punya aturan serigid, sekompleks Islam, nggak ada. Kamu cari filsuf manapun yang bisa berpikir, filsuf zaman sekarang itu sudah, karena mereka hidup itu di bawah, mereka hidup karena hukum-hukum yang sudah itu hasil jiplak dari Islam itu tadi, ya akhirnya mereka cara berpikirnya sudah begitu. Maksudnya karena mereka selama ini nggak sadar kalau mereka itu bermadzhab Maliki sebetulnya. Tinggal syahadat aja. Jadi ya okay. Wala tazalul usul al-Qur'aniyah fi hadzal bab nibrasan ya'malu bihal qanun ad-dawli fi hadzal 'asr, masyaallah. Dan usul-usul Quran ini, dasar-dasar pondasi-pondasi yang fundamental dari Quran ini dalam fi hadzal bab, dalam persoalan hubungan internasional, nibrasan akan selalu menjadi mercusuar ya'malu bihal qanun ad-dawli, yang terus dipraktekkan, diamalkan oleh undang-undang negara fi hadzal 'asr, di zaman ini. Al-Qur'an al-Makki min haitsul uslub. Nah, sekarang dilihat dari sisi uslubnya. Quran Makki. Wa idza kana likullin minal Qur'an al-Makki wal madani mawdu'at ya'niyani biha fala gharwa an takuna lahuma asalibuha, ya, allati tumayyizu ahaduhuma 'anil akhar fi katsirin minal ahyan bihasabi tanawwu'il mawdu'at allati yu'alijuha al-Qur'an makkiyan kana madaniyan. Oke. Yang namanya Quran Makki dan Madani itu punya tema atau punya pembahasan atau punya topik-topik khusus yang sudah kita bahas tadi, maka tidak heran, fala ghorwa, tidak heran lagi kalau karena topiknya beda, ya uslubnya ikut beda. Maka kalau kita lihat uslub-uslub yang dipakai dalam ayat-ayat Makki dan Madani itu beda, karena memang topik pembahasannya beda. Lah sama, misalnya kamu nulis sesuatu, ketika topik yang kamu bahas itu tentang cinta, tentu saja uslubnya akan berbeda ketika kamu misalnya bicara tentang lagi bahas misalnya filsafat eksistensialisme. Nah, kamu yang satu nulis cinta, yang satu nulis filsafat eksistensialisme. Satu penulis dengan dua topik pembahasan yang berbeda, mesti gaya bahasanya, uslub yang dipakai, kosakata yang dipilih itu beda. Nah, maka sama, Quran juga gitu. Uslub yang dipakai, kosakatanya, bagaimana cara nyusunnya, itu kalau kita lihat beda antara Quran Makki dan Madani. Kenapa ya? Karena topiknya memang beda. Oke. Dzalika annal mabna wal ma'na wa syakl wal madmun ruknani muta'azirani fil ada'il qur'ani. Karena yang namanya mabna, satu bangunan, wal makna dan makna, wa syakl wal madmun, antara syakl bentuk, wal madmun dan isi, ya, antara bangunan dan makna, mabna wal makna, wa syakl wal madmun, itu ruknani muta'azirani, dua rukun yang saling menguatkan satu sama lain fil ada'il qur'ani, dalam penyampaian Quran. Kullu fiqratin laha qalib, setiap satu, kullu fiqratin laha qalib wa laha uslub wa tanazum khas. Nah, setiap gagasan, kullu fiqrah, setiap gagasan itu laha qalib, punya corak tersendiri, wa laha uslub, punya
uslubnya, punya polanya. Wa tanaghumin khas, dan punya keselarasan tersendiri. Nah, jadi setiap gagasan itu cara nyampaikannya yo dengan coraknya masing-masing, strukturnya masing-masing, polanya masing-masing. Wa itharatin muayyanatin lil khayali wal atifah, dan juga tujuannya memang pengen memberi dampak tertentu bagi imajinasi manusia wal atifah, dan perasaan manusia. Jadi kalau sedang bicara hukum, maka jangan kita memasukkan imajinasi-imajinasi atau perasaan-perasaan syahdu, perasaan-perasaan lo ini bicara hukum harus tegas. Jadi kalau bicara hukum itu harus tegas supaya orang yang di depannya yang kita kasih tahu hukum itu taat begitu. Sami'na wa ata'na. Fajtanibu la'allakum tattaqun. Terus sampai misalnya ayat tentang riba itu. Gimana ayatnya? Fattaqun gimana? In kuntum mu'minin, terus fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah rasul. Ayo, kalau kamu enggak menjauhi riba, nyatakan perang sama Allah dan Rasulnya. Jadi harus tegas. Karena ini nanti yang jadi yang termasuk apa ya, sisi-sisi yang nanti bakal diserang sama orientalis ini. Jadi Quran yang bahasa yang sifatnya begini-begini, Quran Makki itu, kalau Quran Madani itu karena sudah ketemu sama orang-orang Yahudi Nasrani maka agak lembut bahasanya. Bicaranya soal hukum, bicaranya soal macam-macam lah. Sudah bicara soal peradaban. Tapi kalau di Mekkah itu bahasanya kasar-kasar. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Apa yang agak kasar-kasar ya, apa? Sing ancaman-ancaman loh, yang ayat-ayat Makki, yang surat-surat juz 30 ya. Sing kadang rada agak semacam ada kecaman-kecaman. Gimana itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Oh, itu kan kayak semacam kasar banget nih. Fawail alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa lam wa yamna'unal ma'un. Lam apalagi itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin 'adzim. Kalla bal rana 'ala qulubihim. Wah, itu kan kalla bal rana 'ala qulubihim. Nah, itu nanti juga menjadi sasaran serangannya orang-orang orientalis. Nah, maka di sini dikatakan pertama dikasih muqaddimah sama beliau, ya yang namanya tiap gagasan itu harus sesuai dengan cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya itu harus sesuai dengan gagasannya. Gagasan yang dibawa apa, yang diangkat itu apa. Jangan sampai terus bicara hukum tapi melo nadanya. Bicara hukum tapi terus yang ditonjolkan rahmat Allah. Wis kalau kamu nggak ngamalkan ini enggak apa-apa, Allah Maha Penyayang. Allah piye? Ya ora iso iku kudu tegas. Faming simati uslubil Quran al-Makki, di antara ciri-ciri uslub Quran al-Makki annahu yaghlibu alaihi qasrul ayah was-suwar. Nah, di antara ciri-cirinya yang Makki itu kebanyakan itu suratnya itu pendek-pendek. Qasrul ayah was-suwar, ayat-ayatnya, surat-suratnya pendek-pendek. Wa quwwati ta'bir wa tanagum al-musiqi, tapi secara takbir itu kuat sekali. Mengancam, kalau lagi ngancam itu kuat sekali. Wa tanagum al-musiqi, dan sajak-sajak di akhirnya itu cocok, enak didengar, kira-kira begitu. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, atau apa? Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujirat, dan seterusnya. Tanagum musiqi. Kemudian kathratul fawasil al-Qur'aniyah wa qasriha. Banyak pemisah antar ayat satu dengan ayat yang lain, dan pendek-pendek pemisahnya. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum qala al-kafiruna hadza syai'un 'ajib. Wa tanawwu'iha bima yatanasabu ma'al ma'ani wal mawaqif was-suwar, ya karena memang wa tanawwu' ya, dan macam-macam pembahasannya bima yatanasabu ma'al ma'ani wal mawaqif was-suwar, yang sesuai dengan makna yang dikehendaki, mauqif posisi was-suwar, dan bagaimana ketika ingin menggambarkan sesuatu. Wakat yang ketiga kathrat usulub takkid, banyak usulub takkid penegasan. Wal i'tina' biwasailit taqriri ay tarsikhil ma'ani wa tathbitiha. Dan banyak menggunakan perantara takrir, ingin menegaskan sesuatu, akhirnya diulang-ulang.
Nah, ada kata-kata al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah diulang. Itu takrir itu namanya. Nah, tujuannya apa? Tarsihul ma'ani wa tathbitiha. Agar orang itu betul-betul tahu, paham betul apa maknanya dan melekat betul makna itu. Fakathura fil makki al-qasam. Maka di dalam ayat-ayat makki banyak sumpah, darbul amsal, buat contoh, wat tashbih, wa tikrari ba'dil jumal, penyerupaan, tikrari ba'dil jumal, pengulangan awil kalimat, pengulangan jumlah atau kalimat. 4. Innal ayat al-makkiyah yaktsuru fiha at-tajsim al-hissi. Ayat-ayat makki itu juga banyak memberi perumpamaan dengan jisim at-tajsim al-hissi, dengan jisim yang bisa diindra. Misalnya ketika pengen menunjukkan Allah itu esa, wa daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul. Dia ingin menggambarkan Allah yang tidak mustahil berupa jisim digambarkan dengan sesuatu yang jisim yang bisa diindra supaya mudah difahami. Wa idfa'il harakah wa khawasil hayah 'alal asya' la siyama fi musyahadil qiyamah wa huwa lin-nar bayani ahwali ahli jannati wan nar kadzalikal qasas. Oke, sama. Menceritakan misalnya hal-hal yang spesifik tentang kehidupan, apalagi tentang bagaimana nanti keadaan hari kiamat, neraka, surga dan seterusnya. Lah itu semua digambarkan pakai apa? Surga neraka itu dicoba digambarkan menggunakan sesuatu yang jismiyah, yang hissiyah, bisa diindra. Jannah tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa kok diberi visualisasi semacam itu ya? Supaya karena otak manusia itu nggak mungkin bisa memikirkan sesuatu yang tidak pernah ia lihat. Sehingga sama Allah diberi gambaran surga neraka yang belum dilihat itu, diberi gambaran dengan sesuatu yang bisa dilihat. Emang gitu. Walaupun kita yakin bahwa yang namanya surga itu gak akan seperti yang kita bayangkan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Namanya surga itu mesti kalau kamu nanti sudah sampai surga, kamu akan melihat surga, ternyata surga itu tidak seperti yang kamu lihat sebelumnya, tidak seperti yang kamu bayangkan, tidak seperti yang terbesit di hatimu. Di Rizki barangkali ketika bayangkan ayat tajri min tahtil anhar, waduh, wah ini berarti rumahnya orang miskin ini. Karena di desa sungai-sungai, wah rumahnya orang miskin, lah gak ngono Riz. Repot kalau bayangannya kayak gitu. Kenapa? Ya beda mesti. Jadi kenapa kok diberi gambaran-gambaran seperti ini ya? Karena itu tadi, yang namanya akal manusia itu nggak mungkin apa? Berpikir di luar hal-hal yang pernah ia lihat. Bahkan akal manusia tidak mungkin bisa berpikir di luar bahasa. Ayo coba kamu mikir sesuatu yang di luar bahasa, bisa nggak? Nggak bisa. Setiap apa yang kamu pikirkan itu mesti sudah kamu bahasakan sebelumnya. Kamu nggak bisa memikirkan sesuatu di luar atau memikirkan hal-hal yang belum ada bahasanya. Apa coba? Nggak bisa. Jadi makanya bahasa itu fungsinya itu tadi, perantara agar orang itu mudah paham. Lah karena bahasa itu terbatas, bahasa itu kan terkungkung oleh materi, oleh apa yang pernah dialami oleh manusia. Maka akhirnya sebagai perantara itu tadi, supaya orang bisa membayangkan ya, diberi visualisasi hal-hal yang sifatnya jismiyah, hissiyah dan seterusnya. Wal hikmah fi ikhtiyari hadzal. Lah kayak misalnya gini, nanti di akhirat itu yang namanya jembatan Sirat itu seperti rambut dibelah 7. Saking tipisnya. Dan tajamnya seperti pisau yang apa begitu loh. Apa ya terus nanti di akhirat kayak betul-betul rambut dibelah 7? Kan yo mesti yo enggak. Tapi kenapa kok pakai rambut? Kenapa enggak pakai zuzah gitu? Ngarang aja udah. Buat kosakata baru. Ya enggak bisa, maksudnya enggak bisa bayangkan zuzah itu, Riz. Enggak bisa. Zuzah itu nggak akan terbayang oleh manusia. Makanya harus pakai apa? Bahasa manusia dengan hal-hal yang sudah difahami oleh manusia. Nggak bisa. Kita berpikir di luar bahasa, di luar sesuatu yang pernah kita alami, nggak bisa. Paham nggak sih? Katanya digambarin sungai-sungai karena di Arab nggak ada sungai-sungai, jadi biar masyarakat Arab senang ke sungai-sungai. Nggak juga. Nggak. Ada sungai sungai Nil. Ada sungai Efrat, ya enak, sungai macam-macam. Enggak juga. Lah terus di itu juga digambarkan, misalnya kayak digambarkan surga itu ada pohon, ada
apalagi ya? Apa penggambaran surga itu? Istana-istana ya kan? Ada nggak istana? Ada. Lah di Arab ada nggak istana? Ada, malah keren-keren istananya. Paham nggak maksudnya? Enggak, artinya kalau kamu bilang bahwa di Arab Quran itu karena orang Arab nggak pernah lihat sungai, akhirnya perumpamannya pakai sungai. Terus ngapain Quran pakai perumpamaan istana? Dong di Arab juga ada istana kok. Kalau emang logikanya itu kita pakai, yo nggak juga. Oke. Wal hikmatu fi ikhtiyari hadhil asalib lil Quran al-Makki wadihatun zahiratun li nuzulil Quran bi Makkah. Nah, kenapa pakai usul-usul semacam ini? Ya karena jelas Quran itu turunnya di Mekah, wa kana ahluha yunkiruna da'watal Quran, dan penduduk Mekah saat itu mereka mengingkari apa? Dakwahnya Al-Qur'an, wa hum ashabu anjahiyah, dan orang-orang Mekah itu memang orang-orang yang waktu itu ya, orang-orang sombong-sombong, keras hatinya. Wahamiyah jahiliyah. Maka al-munasib lahum an-nadhr al-qari'ah, sehingga yang paling cocok itu beri peringatan mereka dengan al-qari'ah, kiamat, moro-moro kiamat, wal qari'ah wal ibarat asyadidah ar-rati'ah liyazdajiru an ghayyihim, dan ibarat-ibarat yang keras yang membuat mereka liyazdajiru an ghayyihim, agar mereka tersentak dari ghayyihim, kekeliruan mereka. Misal silukiyatahum amamat ta'kidat wa takhilat al-hissiyah, dan mengikat diri mereka di hadapan at-ta'kidat, penegasan-penegasan, takhilat, imajinasi-imajinasi al-hissiyah yang sifatnya indrawi, kama anna madmuna khitabatil Quran fi Makkah la yahtassu bil mu'minin, sebagaimana kita tahu khitab Quran di Mekah itu enggak untuk orang mukmin saja, tapi untuk semua orang. Bal tawajjahu linnasi ajma'in, untuk semua manusia. Yahillu da'wah ila yahmilu ad-da'wah ila usulil iman. Dakwah itu mengajak kepada usul iman, dasar-dasar iman. Fakana minal munasib ayyubariza fi i'jaziyah unsurul janib as-sauti, sehingga yang paling cocok memang menampakkan sisi i'jaz Quran pada aspek-aspek sauti, aspek-aspek kalau visual itu kan dilihat, kalau didengar itu apa? Vokal, aspek-aspek vokalnya, suaranya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Apa kok kabeh apa iki? Di aspek sautinya itu apa? Ditegaskan. Wal jirsil musiqi fatasikhu ayatuhu al-adhan, sehingga ayat-ayatnya terdengar oleh kuping-kuping orang yang mendengarkan objek dakwahnya itu, sasaran dakwahnya itu. Wa tastawli 'alal masyaa'ir wa tad'uhum fi hayratin wa dahsyatin mimma yasma'un, dan agar ayatnya itu bisa tastawli 'alal masyaa'ir, menguasai perasaan mereka, masuk ke dalam relung-relung hati mereka. Wa tad'uhum fi hayratin wa dahsyatin mimma yasma'un, dan membiarkan mereka dalam kebingungan dan ketakjuban terhadap apa yang mereka dengarkan. Oh, apa kok keren banget ini, apa ini kok tiba-tiba Toha ini apa ini? Fala yalbithul baligh minnum ayyulqi 'asal 'ajaz, sehingga orang baligh sekalipun, bukan baligh ya, tapi baligh, orang fasih sekalipun menjatuhkan tongkat ketidakmampuannya. Ini nyerah dengar Quran itu, waduh luar biasa, tidak bisa saya nyaingi Quran, tidak bisa. Bal yursiluha qaulatan sharihatan tul'inu i'jazal Quran, bahkan di antara mereka, orang baligh di antara mereka itu ada yang mengungkapkan satu ucapan-ucapan jelas soreh bahwa mereka itu menyatakan i'jaz Quran. Quran itu memang mengalahkan siapapun yang mendengarnya. Wa min amthilati dzalik al-ma'rufah, misalnya contoh Al-Walid bin Mughirah Al-Qurashi, Walid bin Mughirah alladzi lam yalbuth ba'da an sami'a al-Quran sama'a ta'ammulin wa tarawwin an taghayyara mawqifahu hatta syahida al-Quran bil i'jaz. Walid bin Mughirah ketika dengar Quran pertama kali, dia renungkan itu Quran, didengarkan betul-betul, terus ya kayaknya nggak mungkin deh ini dibuat manusia ini. Habis itu ketika dia mengucapkan itu didengar sama kawan-kawannya yang musyrik, kamu itu saya bayar dengarkan Quran itu bukan untuk muji Quran, tapi untuk cari celahnya. Kamu harus tahu itu Muhammad itu dapat dari mana dan seterusnya. Terus dia mikir-mikir lagi, ya sudahlah, saya cabut ucapan saya, enggak, Quran itu sihir. Dia bilang gitu. Nah, sebelumnya dia bilang gimana? Wallah laqad sami'tu kalaman ma huwa bisy'r. Demi Allah saya barusan dengar
Qur'annya Muhammad itu adalah satu kalam yang bukan syair, wala bisihr itu juga bukan sihir, wala bil kahanah bukan juga apa ya, kahana itu ya sama sihir atau hipnotis, dukun, perdukunan, nah, bukan jambi-jambi dukun. Wa inna lahu lahalawah wa inna alaihi latolawah. Mendengarkannya itu ada rasa manis-manisnya, bukan le mineral ya, ada rasa manis ketika kita mendengar. Wa inna alaihi latolawah, dan mendengarkan, dan dengan mendengarkan itu ada kenikmatan tersendiri. Wa inna a'lahu lamuthmir wa inna asfalahu lamughtik. Atasnya berbuah manis dan bawahnya akarnya itu menancap kuat. Wa ma huwa biqauli bashar, itu bukan ucapan manusia. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la. Kalam-kalam semacam itu enggak mungkin ditandingi oleh siapapun. Dia pasti ya'lu, wa innahu la ya'lu. Kalam semacam itu pasti tinggi, berada di atas, wala yu'la, tidak mungkin ada yang di atasnya. Ini kata-katanya si Walid bin Mughirah pertama-tama. Jadi first impression saat mendengar Quran ya ini. Tapi walamma akrahahu ashabuhu, ketika kawan-kawannya pada benci kata-kata dia, al musyrikun ala ayyakula qaulan yang suruh alihatahum. Terus akrahahu, memaksa. Ketika kawan-kawannya musyrik memaksa dia untuk mengucapkan satu qaul yang membela Tuhan-Tuhan mereka, wa yurdihim, dan membuat mereka ridha, lam yatamakkan min ikhfa'is sira' alladhi fi nafsi, dia enggak bisa lagi menyembunyikan guncangan batinnya. Ikhfa'is sira' alladhi fi nafsi, batinnya terguncang. Secara jiwa dia enggak mungkin mengatakan bahwa Quran itu buatan manusia. Tapi secara itu tadi sosial, dia ditekan oleh kawan-kawannya supaya mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan perasaannya sendiri, kejujuran hatinya itu. Akhirnya terjadi guncangan batin, mental health. Fastumhilhum waqtan liyufakir. Akhirnya si Walid bin Mughirah minta waktu, saya tak mikir dulu. Thumma kharaja liyaqul. Akhirnya setelah mikir dia keluar lagi ngomong ke kawan-kawannya, innal Qur'an sihrun. Ya Quran itu sihir kok, santai aja. Lata Uzza masih layak disembah, santai. Yu'athir ya'khudhuhu Muhammad min ba'dil alamin bisihr. Itu sihir yang yu'athir, yang mempengaruhi otak kita itu. Muhammad tuh ngambil dari sebagian orang-orang pintar yang dia bisa sihir. Gara-gara kejadian ini Allah turunkan ayat, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Allah nyeritakan goncangan batinnya si Walid bin Mughirah itu, innahu fakkara wa qaddar, dia mikir, dia ingin menetapkan sesuatu. Yani setelah asalnya dia ikrar bahwa Quran itu mukjiz, terus didorong sama teman-temannya mikir dia. Faqutila kaifa qaddar, celaka Walid bin Mughirah. Gimana dia mau menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan perasaan batinnya? Thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, mikir dia terus. Thumma abasa wa basar, setelah mikir dia berpaling. Bermuka masam, berpaling, thumma adbara wastakbar. Kemudian membelakangi Quran, yakni tidak ikrar bahwa itu adalah mukjizat, wastakbar, terus dia sombong. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, dia bilang ini hanya sihir yang bisa mempengaruhi akal kita. Fata'ammal hadhil ayat, coba kamu renungkan ayat ini. Kaifa sawwarat sira'ahu an-nafsi, bagaimana Quran menggambarkan pertentangan batinnya si Walid bin Mughirah. Wa takallafahu asyadid alladhi dzalika at-taswir al-mu'abbir al-muhi alladhi sara mathalan yudrabu fil juhdil 'azim, di mana ada semacam pembebanan yang begitu kuat di dalam menggambarkan, mentakbirkan hal yang ingin disampaikan itu. Alladzi shara mathalan, yang kemudian menjadi contoh, yudrabu fil juhdil azim, dijadikan contoh, dibuat contoh, fil juhdil azim alladzi yakhruju ba'dahu sahibahu bil qaulil batil al aqim. Dia berusaha keras, mikir, terus habis itu keluar menemui sahabat-sahabatnya lagi, terus mengucapkan ucapan-ucapan yang batil. Al-Quran al-Madani min haitsul uslub. Nah, itu tadi Maki, uslubnya Maki semacam itu. Nah, sekarang uslubnya Madani. Wa min simati uslubi Al-Quran al-Madani
tul aktsari suwar wal ayat, panjang, rata-rata kebanyakan suratnya itu panjang, ayatnya panjang. Kama huwa wadhih zahir min suratil Baqarah wa Ali Imran mathalan. Jelas. Dua, annaha ghaliban ma tasluku sabilal hudu. Kebanyakan memang Quran Madani itu agak tenang, pembawaannya tenang, nggak banyak apa ya, dalam tanda kutip marah-marah kepada audiens. Ya, sebenarnya nggak marah-marah juga, nggak banyak mengungkapkan ungkapan-ungkapan tegas, itu dikit. Rata-rata hudu walayyin, lembut fi uslubiha, uslubnya lembut. Wastirsali fawasiliha, dan pembatas atau apa namanya, fawasil, pemisah antar satu surat dengan surat lain, satu ayat dengan ayat lain, itu panjang-panjang. Wal hikmah fi ikhtiyari hadhil uslub. Kenapa? Apa hikmahnya kok uslubnya semacam ini? Istimal Quran al-Madani 'ala al-mawdu'at as-sabiqah, ya karena memang Quran yang Madani itu dia berisi topik-topik yang telah kita jelaskan tadi, topik-topik tentang hukum, tentang ini, tentang itu. Wa hiya taqtadil bast wal ishab. Yang namanya hukum itu harus basut, harus apa? Harus tafsir, harus panjang, penjelasannya harus rinci, panjang, jelas, clear. Nggak boleh ada syubhat di dalamnya, nggak boleh menggunakan apa? Majas. Kama annal khitab fil madaniyah tuwajjih fi aktsarihi lil mu'minin wa dzalika yanasibul hudu wal lain. Nah, kenapa kok hudu? Kenapa kok layin? Kenapa kok rendah? Kenapa kok lembut? Ya karena memang audiensnya itu kebanyakan orang mukmin. Lah, sama orang mukmin itu kita diperintahkan untuk layin, lemah lembut. Maka Quran ngajari sesama muslim itu harus lemah lembut, sehingga ketika bicara sama orang mukmin ketika di Madinah bahasanya lemah lembut. Terakhir, munaqasyatu al-musyrikin. Mana tadi? Munaqasyatul mustasyriqin haulal maki wal madani. Perdebatan atau munaqasyah orang-orang orientalis seputar maki dan madani. Ini rata-rata sudah saya jelaskan tadi. Min dzalik natabayyan, dengan begitu jelas fasadu ma tawahhamahu ba'dul mustasyriqin, apa yang disangka oleh sebagian orang orientalis, wa man tabi'ahum, dan siapapun yang mengikut mereka, min babghawatin tatalammadu alaihim. Babghawat itu burung beo. Orang-orang yang ngikut membebek seperti burung beo. Apa yang diucapkan oleh majikannya dia ikut-ikutan. Tatalammadu alaihim, yang bermurid kepada orang-orang orientalis, min abnaina, dari anak-anak kita sebetulnya, ini orang-orang muslim sendiri. Min tawahumin aw tasawwurin ma zu'ima min ta'athuril Quran bil bi'ah. Nah, di antara syubhatnya mereka mengatakan bahwa mereka punya tasawur, tawahum, Quran itu terpengaruh oleh lingkungan. Wa annal Quran lamma kana fi Makkah bayyanal ummiyin. Nah, kata mereka, karena Quran itu di Mekah dan menjelaskan kepada orang-orang ummi yang nggak bisa baca tulis, ja'at suwarul makki wa ayatu qasirah. Maka akhirnya surat-surat makki dan ayat-ayat itu pendek-pendek. Kenapa? Karena ditujukan kepada orang ummi. Itu kata orang-orang orientalis dan siapapun yang membebek kepada mereka. Walamma wujida fil Madinah bainal mutsaqqifin. Lah, ketika sudah sampai Madinah, ketemu sama orang-orang terpelajar, mustanirin, orang-orang yang tercerahkan, yakni orang-orang Yahudi Nasrani, Yahudi. Ja'at suwarul madani wa ayatuhu ja'at suwarul madani wa ayatuhu tawilatan. Akhirnya surat-surat Madinah ayat-ayatnya panjang-panjang. Wa ja'al Qur'anal makki lidzalika khalwan minat tasyri' wal ahkam. Nah, kata orang-orang orientalis juga, ayat-ayat Mekah itu nggak ada syariat-syariatnya, nggak ada hukum-hukumnya, nggak ada. Bainamal qism al-madani mashhun bi tafasil tasyri' wal ahkam. Padahal ayat-ayat Madani dipenuhi oleh perincian-perincian syariat, hukum-hukum. Bal balaghal amr bi hadzal za'im an qala innal qism al-makki yamtazu bil hurubi minal munaqasyah. Nah, ini yang paling kacau. Di antara klaimnya orang-orang orientalis, dia mengatakan innal qism al-makki, bahwasanya ayat-ayat Makki itu yamtazu bil hurubi minal munaqasyah. Kebanyakan lari dari perdebatan, tidak mau diajak berdebat. Kalau kita lihat ayat-ayatnya itu seolah-olah ayat-ayat lah, kita nggak usah debat, wis lakum dinukum waliyadin, kira-kira gitu. Ayat-ayat Makki, kalau kata orang mustasyrik, ya kata orang siapa? Orang-orang orientalis begitu. Wabil khuluwi minal mantiq wal barohin, dan ayatnya itu nggak ada sama sekali, nggak ada logikanya, nggak ada argumen-argumennya. Sekuaco tenan. Setelah tahu maca Quran, orang tahu maca Quran terus komen tentang Al-Quran. Nggak pernah baca Quran, nggak pernah tahu ulumul Quran, terus komentar tentang Quran. Repot. Nggak pernah baca kitab Bukhari, nggak tahu gimana manhajnya Imam Bukhari, tiba-tiba komentar jelek-jelekkan hadis-hadis
di Bukhari. Aneh. Terus gitu dibilang ilmiah. Ya Allah, ilmiah gondolmu. Fayaqulu. Nah, Quran ini misalnya, surat Maki mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud." Wis, orang-orang kafir, wis, kita enggak mau nyembah yang kamu sembah. Kamu juga enggak usah nyembah yang saya sembah. Salakum dinukum waliyatin lu, kan? Surat-surat Maki itu kayak gini modelnya tuh, enggak mau debat. Ayo coba debat dong. Di debat bantah keyakinan mereka. Enggak ada ngajak debat sama sekali, kan? Ungkapan apa kayak gini? Ini kan menunjukkan mereka sama sekali enggak pernah baca Quran. Ini banyak loh. Surat-surat Maki ngajak debat itu wokeh ira karu-karuan. Bi khilafil qismil madani, kata orang-orang orientalis itu. Kalau qism madani beda. Fahuwa yunaqishul khusum, ngajak debat lawan debatnya. Bil hujjah al-hadiah, dengan hujjah-hujjah. Wal burhan as-sakin ar-razin, dan dengan bukti-bukti yang mantap, kira-kira begitu. Fayaqul, sehingga misalnya dalam surat Madani di antara hujjahnya laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Iki orang bukti bahwa orang ini enggak pernah baca Quran, bodoh. Ya ini, lawang laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata, itu surat Maki. Terus dibilang dijadikan contoh surat Madani. Jadi kan enggak ketulung toh bodohnya itu. Terus dibilang ilmiah, jangan gak ketulung, belas. Hakadha yastadillu hadha za'im bihadhihi al-istidlalat ala ma tawahhamahu min ta'athuril Qur'an bil bi'ah waqti basihi minha. Nah, ini yang dia bilang. Ini dijadikan dalil bahwa ternyata Quran itu kalau gitu corak-coraknya beda-beda, Maki Madani, berarti ya terpengaruh, jelas terpengaruh. Quran itu nyontek aslinya itu ya nyontek Yahudi ahli kitab, nyontek hukum-hukum yang ada di Yahudi, nyontek dari situ aslinya Quran itu. Saya kesimpulannya akhirnya kayak gitu. Wa hadza fil waqi' tajannun wa ikhtilakun. Ini kenyataannya tajannun. Mereka itu sengaja jadi gila sebetulnya. Wa ikhtilakun, ngada-ngada. Sadirun an safihin jahul. Ini ungkapan semacam itu datang dari orang bodoh, tuwolol banget, au afikin min mughridin mutahamilin huqud, atau emang dia sengaja nipu aja, sengaja pengen menyebarkan hoax karena mereka punya kedengkian dengan Islam. Wa nuritu ilmahat wa jizah di raddi hadzal zam fi ma yali. Oke, kita jelaskan dikit aja bantahan-bantahan semacam itu. Yang pertama, inna simatal makki wal madani al uslubiyyah wa kadzal mawdu'iyyah khadhi'ah li qadiyyatil balaghah al jawhariyah wal musallamah lada kulli dhi ilmamin bil balaghah wal bayan arabiyyan aw ghair arabi. Ciri-ciri Maki Madani, uslub-uslubnya itu, begitu juga topik-topik pembahasannya itu tunduk pada itu tadi yang sudah kita jelaskan bersama. Tunduk pada persoalan balaghah jauhariyah wal musallamah ala kulli dhi ilmin bil balaghah al bayan. Mesti tahu kok orang-orang yang mempelajari balaghah, mempelajari ilmu bayan, baik dia orang Arab atau bukan Arab, dia tahu aspek-aspek balaghah dalam surat Maki Madani tahu. Apa itu? Wahiyya mura'atu muqtadal hal. Yani sebetulnya Quran itu cuman melihat konteks di mana dia turun, karena konteksnya sedang bicara kepada apa? Lo bedakan lo ya, bedakan terpengaruh. Satu, terpengaruh yang sebab jiplak, yang menjadi sebab jiplak. Jadi gara-gara saya terpengaruh oleh seseorang, akhirnya saya menjiplak tulisannya orang tersebut. Walaupun nggak jiplak semuanya, tapi seenggaknya ada beberapa poin yang saya jiplak, terus gaya-gaya tulisannya saya jiplak. Itu namanya terpengaruh yang sifatnya jiplak. Kalau ini enggak, ini muqtadal hal, menyesuaikan keadaan di mana Quran itu turun, bukan terus jiplak. Kama dzakarna min qabl, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Lidzalika najidu fil Makki suwaran tiwalan bal min atwalit tiwal. Maka kalau mereka bilang bahwa surat Makki itu pendek-pendek karena orangnya ummi, loh. Dari mana? Di surat Makki itu juga ada surat yang panjang nyatanya. Ayo, kamu mau masih bilang bahwa itu terpengaruh karena orangnya umi-umi? Enggak juga. Nyatanya ada surat yang panjang, surat Makki. Panjang banget malahan. Wa najibu fil madani, di Madinah juga ada. Katanya di Madinah di antara cirinya panjang-panjang karena orangnya itu terpelajar. Akhirnya nulisnya bisa panjang-panjang, ya kan? Kalau orang bodoh kan nulisnya pendek-pendek kan? Nulis status sih, nulis orang bodoh-bodoh tulisannya sebuah status. Itu pun pendek-pendek. Dan gitu-gitu kan. Tapi kalau orang pinter kan nulisnya nulis makalah, nulis esai, nulis yang panjang-panjang gitu. Nah, dikira kayak gitu, dikira orang-orang orientalis itu. Dibantah. Lu nyatanya di Madani juga ada surat yang pendek-pendek juga ada. Wa fihal ayat wal faqarat al qasir, ada ayat-ayat yang pendek-pendek juga. Bal min aqsaril qisar, bahkan surat yang paling pendek dalam Quran itu surat Madani loh.
Apa itu? Kama fi suratil Fatah, surat Al-Fatah wal suratil Kautsar, surat Al-Kautsar. Surat Al-Fatah kan ayatnya pendek-pendek kan? Ya kan? Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayatnya pendek-pendek. Nah, kalau surat Al-Kautsar, surat paling pendek malahan. Lah itu dua-duanya itu madaniyah. Kama tsabata bidzalikal hadits as-shahih alladzi la yuqawam, seperti yang dijelaskan oleh hadis sahih yang enggak bisa dibantah lagi. Kadzalika najidu fil madani syiddatan ahyanan. Nah, katanya bahwa madani itu lembut-lembut karena ketemu sama orang yang sudah berpendidikan, tapi yang maki itu keras-keras karena ketemu sama orang yang enggak berpendidikan. Loh, kadang kita nemu ayat-ayat maki, ayat-ayat madani itu malah keras, ayat-ayat maki malah lembut. Misal contoh kama fi hadzal ayat min matla'i suratis Shaff al-madaniyah bil ittifaq. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang yang beriman, kok berani-beraninya kalian mengucapkan sesuatu yang enggak kalian kerjakan. Kabura maqtan indallah. Betapa besar kedustaan itu di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Kok kamu bisa ngomong sesuatu tapi kamu sendiri enggak ngerjakan, itu gimana? Loh, itu kan keras ini kecaman ini. Bal najidu fil madani ma balaghal ghayah fi syiddat tahwif. Bahkan kita nemukan di surat Madani ada yang sangat-sangat keras sekali, sangat menakutkan ayatnya. Fi qouli ta'ala fi surati Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa athi'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Qala Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, komentar tentang ayat ini. Fi hadil wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin hiya akhwafu ayah fil Qur'an. Ini ayat paling menakutkan dalam Quran, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Ini ayat Madani ini. Haitsu au'adallahu al-mu'minina bin nar al-mu'iddah lil kafirin. Bayangkan Allah menyiapkan neraka yang asalnya dipakai untuk orang kafir, disiapkan juga untuk orang mukmin yang masih makan riba. Itu kan ngeri banget itu. Masuk neraka selevel sama Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan enggak enak banget, Riz. Oh, ngeri banget itu. Illam yattaqu fi sinabi maharimina. Dia ada ayat-ayat madani yang kasar-kasar, keras-keras yo enek. Kama qad najidu kadzalika fil makki al-layyin wal 'afw wal baligh aqsah. Ka qouli ta'ala fi surati Fussilat. Surat-surat makki yang lembut yo enek. Misalnya surat Al-Fussilat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Wah, ini kan ayat lembut sekali. Mana ada ungkapan yang lebih bagus daripada orang yang ngajak kepada Allah, kemudian beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wala idfa' billati hiya ahsan. Loh, kalau kamu diperlakukan buruk sama orang lain, idfa' billati hiya ahsan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim ma yulqa illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Loh, lembut. Jadi siapa bilang terpengaruh? 2. Inna ti'a'a khuluwil Qur'anil makki minal hujaji wal adillati qalbun lil qadaya wa 'aksun lil awda' wa munaqadah lil haqa'iq. Mengklaim bahwa Quran surat makki itu tidak ada hujah-hujahnya, tidak argumentatif sifatnya, lari dari perdebatan, itu justru qalbun lil qadaya wa 'aksun lil awda', itu membalik fakta, membalik realitas. Kontradiksi dengan hakikatnya. Berbeda dengan hakikatnya. Fal Quran al-Makki min simati al-mawdu'iyah kama dzakarna i'tina'uhu bidalail al-ilmiyah al-kauniyah. Justru itu menjadi satu-satunya, menjadi di antara salah satu ciri tanda ayat-ayat Makki itu apa? Menjelaskan apa? Menjelaskan argumen-argumen ilmiah yang sifatnya kauniyah. Ala 'azamatillah, yang bicara tentang keesaan Allah, kemuliaan Allah, wahdaniyatih, keesaan Allah. Wa ala ibta'i hikmatihi wa jalili ilmihi wa qudratihi. Betapa luar biasanya hikmah Allah, agungnya ilmu Allah, dan seterusnya. Hatta kanat fi dalail ijaz al-ilmi, bahkan sampai ada bukti-bukti ijaz ilmiah, mukjizat ilmiah alladzi ullifat wa la tazalul kutub tu'allafu fi kashfi ajaibi hadzal ijaz, yang sudah ditulis buku khusus tentang mukjizat ilmiah, dan akan senantiasa ada terus penemuan-penemuan baru yang mencengangkan berkaitan dengan Quran. Wasraru dalalatihi ala muwafaqati ma yakshifuhu al-ilm ba'da hadhihi al-qurun wal haqab at-tiwal. Bahkan rahasia-rahasia dalalah Quran yang sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru terbukti di era-era ini setelah masa yang sangat panjang.
Wa kadzalika najidu fil Qur'an al-Makki ad-dalail al-aqliyah al-qati'ah pun kita menemukan di Quran Makki itu ada dalil-dalil akliyah, dalil rasionalnya yo enek. Ala haqiqati tauhid yang bicara tentang tauhid wal qiyamah wa ba'atsir rusul wa ghairi dzalik. Qad sabaqat lana ayatun surati Yasin fi dalailil qiyamah wa anzur qawlahu ta'ala fi itsbati tauhid fi suratil mu'min al-makkiyah mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'hu min ilahin idzal ladhahaba kullu ilah bima khalaq wa la'ala ba'dhum ala ba'd subhanallah amma yasifun alimul ghaibi wasyahadati fata'ala Allah amma yusyrikun. Ini jelas ayat Makki bicara tentang tauhid menggunakan argumen. Ini lo coba kamu lihat, mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'hu min ilahin. Kalau sampai Allah punya anak dan Allah punya ada Tuhan selain Allah, idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka semua Tuhan-Tuhan itu akan hilang, akan sirna, akan hancur semua bima khalaq sebab apa yang mereka ciptakan. Ini dibahas dalam mantik panjang sekali ayat ini, kemungkinan kalau Tuhan itu lebih dari satu. Bagaimana kalau misalnya mereka sepakat dalam penciptaan, bagaimana kalau nggak sepakat, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ini dalil rasional sekali. 3. Inna hadza za'im qad hakama ala nafsi bil jahlil mutbik aw at-tajahul wat tajanni al-muhlik. Orang yang mengklaim punya klaim ini sebetulnya mereka sedang ikror bahwa diri mereka itu bodoh. Mereka sedang menampakkan kebodohannya. Jadi mereka nyepuin diri sendiri bahwa mereka itu bodoh. Fa innal ayah allati awrada ala anna minal madani, ayat yang dia bilang itu ayat madani yang berbunyi lau kana fihi ma aliyatun illallah la fasadata inna ma hiya minal Qur'an al-Makki, itu ayat Makki. Kok bisa dibilang ayat madani loh? Wa hiyal ayah ats-tsaniyah al-'ishrun min suratil anbiya, itu ayat kedua-dua dari surat Anbiya. Wa hiya makkiyatun kulluha, dan surat Anbiya itu semuanya Makki, enggak ada madaninya. Wa hadhil ayah makkiyah bil ijma', dan ayat ini ijma' ulama Islam bahwa ayat itu apa? Makki. Wa hakadza kana ta'bul batil, begitulah usaha-usaha orang yang batil, ayat takhidal ifk wa tahrifil haqa'iq dari'atan yusnid ilaha batilu wujuhudu sawa'un kana sahibuhu jahiliyan qadiman asriyan hadithan. Ya, begitulah orang-orang batil yang senantiasa ingin membuat tipu daya, merubah hakikat dan seterusnya yang nantinya dia jadikan sebagai sandaran argumen-argumen kebatilannya. Baik orang itu jahiliyan qadiman, orang-orang jahiliyah zaman dulu, aw asriyan haditsan, atau orang zaman sekarang, itu wa yuridullahu itu pasti akan terbukti nanti klaim-klaim mereka, tuduhan mereka itu semuanya batil. Yuridullahu ayyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil wa laqarihal jahidun. Allah memang sudah menghendaki menampakkan yang hak itu mana, yang batil itu mana, meskipun orang-orang jahid, orang yang menentang tidak setuju. Allahu a'lam. Allahumma shalli afdhalas salatin ala sa'di makhluqat